memori hari esok adalah imajinasi. Yang sebenarnya kita hidup adalah hari ini. Alhamdulillah ala jami'i ni'amillah wa khair wa syarri ma'siyatillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Subhanallahu azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan hati yang tulus ikhlas penuh dengan rasa rendah hati, mari kita panjatkan puji-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan bersyukur, dengan menikmati kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, ketulusan, Allah menjadikan selawat serta salam tercurah pada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapat syafaatul uzma pada hari kiamat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi salah satu rukun khutbah khatib berwasiat baik pada diri khatib maupun seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan, melestarikan, mengaplikasikan ketakwaan, keislaman, kesolehan sosial, kesolehan spiritual yang selama ini sudah kita jaga, sudah kita bangun. Mudah-mudahan dengan menjaganya, mengaplikasikannya, Allah akan memberi nilai kepada kita selaku hamba-Nya. Nilai yang berbentuk kesabaran, ketabahan dalam menghadapi berbagai macam ujian, musibah, tantangan, ancaman, yang semua itu diberikan kepada kita selaku hamba yang tidak lain adalah untuk mengukurkan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, sugesti diri kita untuk selalu bahagia dimanapun kapanpun kita berada. Apoteknya ada di hati kita masing-masing. Percaya atau tidak, kita yang merasakan. Obat dari segala penyakit ada di pikiran kita. Artinya apa? Ketika hati dan pikiran kita sudah satu frekuensi, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bisa kerjakan, maka di situ akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi pernah bersabda, inna bi jasadil budhuh idza suluhat jasadus salat jasadul budhuh idza fasad jasadul fasad jasadul budhuh ala wa hiya qalbuh. Sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging.
Bila segumpal daging ini baik, maka semua perkataan, perbuatan semuanya akan baik. Dan bila segumpal daging ini buruk, maka setiap perkataannya, setiap perbuatannya semuanya akan buruk. Ala wahya qalbu, segumpal daging itu adalah hati. Jamaah Jumat yang berbahagia. Oleh sebab itu, orang yang bahagia kata dalam Al-Quran adalah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka yang tidak terlalu khawatir dengan hari esok, dan mereka yang tidak terlalu sedih dengan hari yang kemarin. Hari kemarin adalah imajinasi, hari kemarin adalah memori, hari esok adalah imajinasi. Yang sebenarnya kita hidup adalah hari ini. Maka lakukan hari ini yang terbaik. Allah menciptakan kita bukan untuk sempurna, tapi Allah menciptakan kita untuk berguna dan bermanfaat untuk banyak manusia. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Sedikit lagi menghitung hari, ada sebuah hari yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan keberkahan, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sama-sama kita ketahui setiap bulan Rabiul Awal umat manusia, umat muslim rata-rata mengadakan acara maulidan karena bentuk dari cintanya seorang umatnya kepada nabinya. Maka oleh sebab itu, jadikan momen yang baik di bulan Rabiul Awal ini untuk kembali membacakan, untuk kembali mempraktekkan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kita tahu begitu dahsyatnya, begitu indahnya akhlak Rasulullah SAW. Contoh kecil ketika Nabi Muhammad SAW ada hambanya, ada umatnya yang berbahagia, maka Nabi adalah orang yang pertama yang sangat bahagia daripada umatnya. Begitu juga sebaliknya ketika ada umat Nabi Muhammad yang sengsara, yang sakit, maka Nabi Muhammad adalah orang yang pertama juga yang sangat merasakan kesakitan seorang umatnya. Maka Nabi Muhammad mengharapkan umatnya masuk surga, umatnya bahagia, umatnya sejahtera. Bahkan kata Nabi di dalam hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman seorang hamba, seorang umat, seorang manusia sampai dia bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Minimal kita tidak bisa mencontoh apa yang dirasakan Nabi. Minimal ketika ada saudara kita, tetangga kita mendapatkan rezeki, mendapatkan kebahagiaan, kita turut bahagia. Bahkan ketika saudara kita, tetangga kita mendapatkan musibah, sakit di sana, kita pun merasakannya dengan mendoakan, dengan menjenguk dan sebagainya. Bukan sebaliknya. Jamaah yang berbahagia, di dalam hadis qudsi Allah pernah berfirman, inna ahabba ibadi alayya, sesungguhnya ada seorang hamba yang aku cintai, alladzina yatahabbuna min ajli, mereka adalah yang mencintai saudaranya, yang saling mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di momen yang baik ini Nabi pernah mengatakan bahwa ada amalan yang bisa mendatangkan cintanya Allah kepada hambanya, yaitu mereka yang saling mencintai antara saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sambung tali silaturahmi.
Kata Nabi, man sarrahu ayyusa'alahu fi atharihi wa yusatalahu fi rizqihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diberkahi rezekinya, maka sambung tali silaturahmi. Karena dibalik ketika kita memutuskan tali silaturahmi, maka semuanya akan putus. Bahkan la yadkhulul jannata qatilun, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Jamaah salat Jumat yang berbahagia. Lalu yang kedua, kata Nabi, amalan yang bisa mendatangkan cintanya Allah kepada hambanya adalah afsus salam bainakum. Kata Nabi, la yu'minu la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum afsus salam bainakum. Kata Nabi, tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidak dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Afala adullukum, apakah mau kalian aku tunjukkan amalan yang bisa, yang bila kalian amalkan akan mendatangkan rasa cinta di antara kalian. Afsus salam bainakum. Tebarkan salam kepada siapapun, kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kenal, kepada orang kaya maupun miskin, kepada pejabat maupun orang biasa. Jangan pilih-pilih ketika kita menebarkan salam, karena salam adalah doa. Karena salam adalah doa seorang muslim kepada muslim lainnya. Jangan diganti dengan yang lain, selamat pagi, hello, besti dan sebagainya. Karena salam adalah perintahnya Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kita bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita ketemu saudara kita, dimanapun kita ketemu dengan tetangga kita, dimanapun kita ketemu dengan seorang muslim, maka ucapkanlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata Nabi, yang amalan yang bisa mendatangkan cintanya Allah kepada hambanya adalah tahadu, saling memberi hadiah, maka akan muncul cinta di antara kalian. Apa hadiah itu? Memberi sesuatu kepada saudara kita, ucapan, misalnya saudara kita yang sedang syukuran di rumahnya, hajatan ataupun apapun itu, maka tahadu, saling memberi akan menumbuhkan rasa cinta di antara kita. Antarkan sepiring nasi, antarkan sepiring kue, antarkan sepiring apapun itu bentuknya. Karena ketika kita saling memberi, saling menghormati, maka akan muncul cinta di antara kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang berbahagia. Maka amalan ini adalah amalan hablum minan nas, di antara amalan antara manusia. Kehidupan sosial kita praktekkan kalau memang kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jamaah yang berbahagia, melihat ke atas hanya ingin berharap, melihat ke bawah hanya bersyukur, melihat ke samping sekeliling hanya ingin berbagi. Jangan berpikir untuk sempurna, tapi berpikirlah untuk berguna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim